Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi wa la tamutunna illa ma'a taqwa. Alhamdulillah, tidak hentinya segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita hingga di subuh hari ini kita masih diberikan kenikmatan istiqomah di dalam ibadah, dan mudah-mudahan setiap ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dan tak lupa salat salam senantiasa dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat berharap syafaatullah dari akhir nanti, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya yang setia hingga akhir nanti. Amin. Para bapak hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali masih di bahasan tentang ikhlas, karena memang di dalam ibadah kita Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan ibadah kita dengan keikhlasan. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ini, dengan ilmu yang kita kaji ini, akan membuat aktivitas atau amal ibadah kita, sehingga walaupun kita tahu, kita sadar ibadah kita sangat sedikit dibandingkan dengan para salafus shalih, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, terlebih dengan Rasulullah SAW, tapi kita berhusnudzan, kita berbaik sangka, dan kita berusaha mudah-mudahan yang sedikit ini diberikan keikhlasan sehingga diberikan balasan pahala berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallahu ta'ala jannata 'adnin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at, Allah menciptakan di dalam surga Aden itu sesuatu yang la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Artinya nikmat surga ini, kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, baik yang dilihat ataupun yang didengar, ataupun kita merasakan atau membayangkan kenikmatan yang besar, maka surga itu belum bisa dibayangkan karena terbatasnya pandangan kita, terbatasnya pendengaran kita, dan terbatasnya perasaan kita. Dalam arti begitu besarnya nikmat yang ada dalam surga ada. Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata laha, kepada surga Aden itu, takallami, silahkan kamu ngomong, mau bicara apa, gitu ya. Jadi surga pun berbicara. Faqalat, maka surga itu berkata, qad aflahal mu'minun, benar-benar telah bahagia, telah beruntung orang-orang yang beriman. Salasan, dia berkata 3 kali, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, benar-benar sesungguhnya telah bahagia, telah beruntung orang-orang yang beriman. 3 kali. Summa qalat, kemudian meneruskan pembicaraannya, inni haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa mura'in, sesungguhnya aku ini diharamkan
Bagi siapa? Bagi 3 kelompok orang. Yang pertama, ala kulli bakhilin, setiap orang yang pelit, yang kikir. Wa munafiqin, dan kepada orang munafik. Wa mura'in, dan kepada orang yang pamer atau riya di dalam ibadahnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi 3 orang atau 3 kelompok ini diharamkan memasuki surga, gitu ya. Kalau kita pernah mendengar ada kelompok orang yang dirindukan oleh surga, nah ini mah ditolak oleh surga, ya. Jadi kelompok yang pertama ala kulli bakhilin, tiap orang yang pelit. Bedakan antara pelit dan sederhana. Kalau pelit itu terkadang orang pelit ini, ya, dia punya sesuatu tapi tidak mau mengeluarkan, bahkan dia maunya dikasih. Jadi kalau ada orang si eta mah pedit cenah tara mere, nah gitu ya. Tapi kalau ditanya pernah mere itu henteu, tak biasanya no gitu, ya. Jadi orang pelit itu pengennya dikasih terus tapi tidak mau memberi. Bahkan tingkatan-tingkatan tingkatan kedermawanan dalam Islam, insyaallah nanti kita bahas. Bagaimana keutamaan orang-orang yang dermawan. Bahasa Indonesianya satu, tapi levelnya dalam agama berbeda. Ada sakho, ada jud, gitu ya, ada karom, gitu ya. Itu beda-beda levelnya, Pak. Ya, beda-beda levelnya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mah dermawan saja, gitu ya, satu. Padahal tingkatan dalam agama itu berbeda. Nah, ini juga sama. Di dalam bakhil ini yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan yang menjadi hak orang lain yang ada dalam hartanya, yang Allah titipkan di dalam hartanya. Jadi tidak akan masuk surga, terhalang oleh surga sendiri, tidak mau menerima. Kemudian yang kedua, wa munafikin, kepada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang idharul iman wa ikhfaul kufr, orang-orang yang menunjukkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Orang-orang yang kita sebut sebagai dalam peribahasa musuh dalam selimut. Bahkan Allah mengancam innal munafiqina fi dzil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu berada pada kerak neraka yang paling dasar. Saking sulitnya mendeteksi orang-orang munafik. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, ya, ada beberapa orang munafik yang Rasul pun tidak tahu, karena di depan Rasul dia baik, seolah-olah orang yang membela agama Allah. Tapi malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, hati-hati wahai Muhammad, dia orang yang munafik. Artinya orang yang di depan menghadap, tetapi di belakang dia mencelakakan, bahkan akan membuat kita terbunuh. Nah, ini orang yang munafik. Kemudian yang kedua, bahasan tentang ikhlas, yaitu wa mura'in, yaitu orang-orang yang beramal karena riya. Setiap orang yang beramal karena riya, na'udzubillah, sebagaimana kisah-kisah sebelumnya, firman Allah dalam hadis qudsi dan lain-lain, dan kisah Rasulullah SAW menceritakan bagaimana Allah akan memerintahkan, menyuruh orang yang beribadah karena ingin dipuji oleh manusia, karena berbuat riya, untuk meminta balasan kepada orang yang dijadikan dianya riya. Itu artinya Allah tidak akan memberikan pahala sedikitpun, bahkan na'udzubillah tempatnya adalah di neraka jahanam. Itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Waruya, dan diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib, di sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Ali berkata, lil mura'i, untuk orang-orang yang riya, arba'u alamatin, seseorang dikatakan riya itu menurut beliau ada 4 cirinya, ya. Jadi ciri orang yang beramalnya karena riya, ini ada cirinya, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ciri-ciri ini, ya, dan kita diberikan keikhlasan dalam beribadah kita. Yang pertama adalah yaksalu idza kana wahdahu. Ini ciri pertama menurut beliau, yaitu orang yang beramalnya itu malas kalau dia sendirian. Ya, jadi kalau ibadah apapun kalau sendirian tidak semangat. Gitu. Kemudian wayan syato idza kana ma'an nas, tapi akan bersemangat. Yang kedua nih, jika dia
beramal atau beraktivitas dengan banyak manusia. Kalau sholat sendiri mah bacanya teh inna ataina sama kulhu misalnya. Tapi kalau banyak orang mah tiba-tiba surat Al-Baqarah misalnya dibacain. Gitu. Kan beda kalau Nabi ya. Kalau Nabi mah kalau sendirian beliau sampai bengkak kakinya. Saking panjangnya. Tapi kalau berserta orang lain, beliau menjadi imam, ya beliau sudah melihat ke belakang. Karena pernah suatu kejadian ya dari sahabat, kalau tidak salah siapa? Muadz bin Jabal kalau tidak salah radhiyallahu anhu. Ketika beliau salat beserta Rasulullah, kemudian setelah salat dengan Rasulullah, beliau menjadi imam dengan sahabat yang lainnya. Yang dibaca di salat subuh apa yang terjadi, Pak? Surat Al-Baqarah, Pak. Ya. Jadi sahabat Muadz bin Jabal salat dengan membaca surat Al-Baqarah, sehingga ini makmum gelisah. Ini belum selesai sampai ayat 100, terus lanjut. Akhirnya mufaraqah. Akhirnya makmum itu misahkan diri, Pak. Memisahkan diri, sholat sendiri, selesai. Sampai ketika Muadz bin Jabal selesai melaksanakan sholat subuh, yang dilihat hanya satu orang yang berjamaah kepada beliau. Kemudian sahabat Muadz berkata, apakah kalian ini orang munafik? Tidak mau bermakmum kepadaku? Kata makmum yang lain, kata sahabat yang lain, saya akan laporkan hal ini kepada Rasulullah. Kenapa? Karena saking lamanya gitu. Akhirnya dikabarkanlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memanggil Muadz. Apa yang beliau sebutkan? Apakah kau akan membuat fitnah dalam agama? Yang dimarahin siapa? Sahabat Muadz bin Jabal. Beliau ikhlas. Kenapa? Kenapa yang dimarahi Rasul? Kalau bahasa kita ya yang bebas. Kenapa yang dimarahi ya Rasulullah? Ya, padahal mereka yang mufaraqah. Rasul berkata bahwa kamu tidak melihat bagaimana makmummu, tapi aku kan bermakmum kepadamu begitu kuat, begitu lama sholatnya. Kata Rasulullah, yang jadi makmum kamu. Tapi ketika kamu jadi imam, lihat siapa? Ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang sedang ada keperluan. Ketika kau baca surat Al-Baqarah, maka mereka merasa gelisah, mereka tidak nyaman. Maka baca saja oleh kamu surat Sabbihisma rabbikal a'la, kata Rasulullah. Wadduha walaili idza saja dengan wasyamsi wadduha. Ini apa? Maksudnya bahwa di dalam hal sholat saja seorang imam harus memperhatikan siapa makmumnya. Jangan terlalu panjang. Nah kalau sendiri mah bebas, Pak. Rasul sampai kabengkak kakinya karena Pak saking lamanya. Dan ini yang luar biasa diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian kenapa menjadi tidak sama, cina ya? Orang yang riya itu ketika sendirian dan ketika sendirian dan ketika banyak orang. Jadi ciri yang pertama kata beliau, kata Sayyidina Ali adalah orang yang riya itu dia akan bermalas-malasan ketika sendirian dan akan semangat ketika dengan manusia yang lainnya. Ya, sebagai contoh misalkan, kenapa kalau kita sendirian sholat itu kadang banyak gerakannya, bahkan punten nggak bisa nahan muak. Karena kita takbir Allahu Akbar, ngasuai 3 kali gagaro gitunya. Tidak berbeda ketika dengan manusia dibuat khusyuk, apalagi punten kalau yang di pinggirnya bagi yang bujang gitunya, calon mertua kan, tiba-tiba sholatnya jadi lekoh banyak. Allah gitu ya, jadi kalau sendirian takbir lagi biasa-biasa saja gitu. Dan ini mencirikan bahwa sholatnya muroi. Dia termasuk orang yang ingin pamer dalam ibadahnya. Jadi ciri yang kedua adalah dia akan bersemangat ketika berserta banyak orang. Wa yazidu fil amali idza usni alaihi. Ciri ketiga orang yang riya itu menurut Sayyidina Ali adalah orang yang ketika beramal akan ditambah amalnya idza usni alaihi. Idza usni alaihi, di mana-mana dia dipuji. Lamun dipuji ditambah. Bapak mah bager, berehan, wah tamah 2 juta. Ya sedekah. Dipuji. Atau ketika sedekah gitu ya. Terima kasih kepada Pak Haji Fulan yang telah berwakaf sebanyak 5 juta. Wah, gitu. Ya, jadi kalau dipuji, wah nambah lagi Pak, jadi 10 juta. Wah, gitu. Karena dipuji, karena disebutkan. Dan yang keempat, wayan kusu idza dzumma bihi.
dan dia akan mengurangi amalnya kalau dihina. Ya, kalau dihina. Dan kalau kita mah suka, ya walaupun ada sebagian ulama menyebutkan ketika kita bersedekah, maka Rasul menyatakan dalam hal sedekah mau disebutkan mau disembunyikan itu mangga silakan untuk menjadi motivasi bagi yang lain. Tapi orang yang riya, ya, dalam amalnya ketika dipuji ditambah, ketika dihina kurang. Naon cenah salat teh ka masjid ni eueuh nu nyapa-nyapa acan tidak disambut sih. Besok enggak ke masjid lagi. Misalkan gitu ya. Karena apa? Karena merasa tidak dihargai. Dan itu orang yang beramal karena dia. Nauzubillah. Mudah-mudahan dibersihkan ya. Kita tidak menambah amal karena dipuji, tidak menguranginya karena dihinakan atau tidak dianggap. Tapi kita semangat ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau sangat luar biasa memberikan khidmatnya kepada masyarakat, bahkan kepada oposisi sekalipun, kepada orang yang tidak sejalan dengan beliau sekalipun. Maka di antara sahabatnya yang berkata, wahai khalifah, wahai Sayyidina Ali, kenapa kau begitu serius, sungguh-sungguh melayani umat ini? Padahal kan dia tidak suka kepadamu. Kata Sayyidina Ali gimana? Bahwa saya tidak peduli bagaimana reaksi dia kepada saya, respon dia kepadaku. Kenapa? Karena saya sedang berkontrak amal itu dengan Allah. Maka saya hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pada Allah. Urusan dia kepada saya itu mah urusan dia. Kira-kira bisa kan gitu? Agak berat ya kita. Kalau orang yang pro ke kita, bisalah kita itu mendukung. Tapi kalau orang yang membenci kepada kita dan kita tetap adil, kenapa? Karena urusan saya dengan Allah, amal saya dengan Allah, bukan dengan orang itu. Mau dia mau balas dengan kebaikan atau kejahatan, itu mah terserah dia. Karena yang penting kontrak saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita kuatkan, bahwa setiap amal ibadah kita, setiap apa yang kita lakukan semata-mata harus karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan kembali, waruya, dan diriwayatkan an Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, dari Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, annahu qala, sesungguhnya Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid itu berkata, hisnul amali salasatu asya, bahwa bentengnya amal, ya, amal ini akan tetap terjaga itu karena ada 3 perkara. Jadi supaya amal kita tetap terjaga, supaya kita bisa mendapatkan pahala dari amal kita, maka kita harus jaga, kita bentengi amal kita menurut beliau dengan 3 perkara. Awwaluha, yang pertama adalah ayyara annal amala minallahi ta'ala, harus memiliki keyakinan, dia harus punya pandangan, annal amala, sesungguhnya amal yang dilakukan oleh dia, minallahi ta'ala, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaksira bihi al-ujub, ya. Dan itu untuk apa? Untuk menghapus sifat ujub dalam diri kita. Jadi ketika kita mampu beramal soleh, maka kita harus yakinkan sebagaimana makna dari la haula wala quwwata illa billah. La haula itu maknanya apa? Tidak ada daya. Ini bukan merek bukan merek sabun ya, daya bukannya. Tidak ada daya ya untuk kita melakukan amal soleh kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita menahan tidak melaksanakan maksiat, itu pun illa billah, kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa hadir di majelis ini, bisa berangkat dari rumah melangkahkan kaki ke masjid ini, itu bukan karena kita, tapi Allah memberikan daya kita untuk bisa melangkah ke dalam kebaikan. Dan tidak sedikit Pak yang lebih muda, lebih sehat, lebih kaya,
lebih dari hal dunia dari kita, tapi hari ini masih tidur atau tidak ke masjid, bahkan tidak sholat. Gitu. Kenapa? Karena Allah tidak menggerakkan. Maka kita harus yakini bahwa kebaikan yang kita lakukan karena Allah sayang kepada kita. Maka ketika kita meyakinkan diri kita kebaikan-kebaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan lunturlah sifat ujub kita. Ujub itu berbeda dengan takabur, baik. Kalau ujub itu berbangga diri tanpa menghina orang lain atau diketahui oleh orang lain. Misalkan Bapak bangun tadi malam jam 1, kemudian Bapak ke air. Ketika akan sholat, Bapak berkata dalam hati, betulnya, betul sekali, soleh betul saya nih, ya, gitu. Ngomong betul, soleh betul saya nih. Jam segini orang mana ada yang bangun? Saya mah sudah ke air, sudah mandi, sudah hebat ya saya. Nah itu ujub, Pak. Ada yang tahu? Enggak ada. Ya, merasa bangga dengan kebaikannya. Ya. Kalau di sinetron pasti ada yang ngomong di pinggirnya, Pak. Saya hebat banget ya. Nah, itu ujub, enggak ada yang tahu. Tidak menghinakan yang lain, orang lain enggak tahu, tapi dia merasa bangga dengan ibadahnya, itu ujub. Dan ketika kita meyakinkan diri kita bahwa saya bisa melakukan kebaikan ini karena Allah menggerakkan saya, maka akan lunturlah sifat ujubnya. Ya, jadi tetap akan muncul sifat ikhlas kita di hadapan Allah Subhanahu. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kesempatan untuk bisa beramal ini. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasani yang kedua, ayyurida bihi ridallahu. Kemudian yang kedua, benteng dari amal menurut Imam Syafiq bin Ibrahim Az-Zahid, yaitu dia mengharapkan dari amalnya ini ridallah ta'ala, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaksiru bihi al-hawa, supaya menghancurkan hawa nafsunya. Jadi dia beramal bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala la tattabiman aghfarna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Janganlah wala tuti' man aghfarna dalam surah apa itu? Ya, surah Toha ya, atau surah Al-Kahfi ya. Wala tuti' man aghfarna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lupakan, kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Artinya orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dia beramal ya bukan mencari keridhaan Allah, maka hatinya akan lalai. Maka ketika hatinya lalai dari mengingat Allah, wattaba'a hawahu, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Maka setiap perbuatannya walaupun kelihatan baik, itu hanya mengikuti nafsunya saja. Na'udzubillah. Gitu. Ya, jadi ketika kita berharap dari amal kita keridhaan Allah, maka itu akan menghancurkan nafsunya. Ya, nafsunya. Dan nafsu ini harus kita latih menuju nafsu mutmainnah. Karena nafsu ini tidak bisa dibunuh karena sifat manusia, tetapi kita bisa arahkan nafsu ini menuju nafsu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan salah, Pak, ibadah itu perlu nafsu, perlu kenikmatan. Ya. Kalau ada orang yang nikmat berbuat maksiat, maka alhamdulillah seandainya Allah berikan kepada kita nikmat dalam ibadah. Karena saya yakin maksiat itu nikmat, Pak. Apa buktinya? Masih banyak orang yang melakukan. Karena kalau nggak nikmat nggak mungkin dilakukan. Hal yang sama kepada orang yang taat. Jadi maksiat dan taat sama-sama nikmat. Hanya bedanya maksiat itu nikmatnya akhirnya ada balasan, ya, balasan neraka, siksaan. Kalau nikmat dalam ketaatan, balasannya surga insyaallah. Nah, kita arahkan nafsu kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya mendapatkan
keridhaan Allah dan mendapatkan balasan pahala berupa surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang ketiga menurut beliau wasalisu, yang ketiga adalah ayyabtaghiya thawabal amali minallahi ta'ala la litama' wala riya'. Ya. Jadi dia mengharapkan balasan pahalanya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tama, ya, waria, dan bukan karena ingin dapat sanjungan dari orang lain. Artinya apa? Bahwa setiap amal yang kita lakukan akan menjadi benteng ketika kita hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin itu diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan orang yang bakhil, yang pelit, apa yang dilakukan? Kasih kepada dia walaupun dia nggak ngasih. Orang yang memusuhi kita, datangi, sambungkan tali silaturahminya walaupun susah, apanya berat, ya. Ya, ada orang yang benci ke kita, kita ajak salaman misalkan, dia tidak ngasih, sakit hati nggak Pak? Seorang mukmin nggak akan sakit hati. Kenapa? Karena itu kewajiban dia. Urusan dia ke saya terserah dia, tapi urusan saya dengan Allah. Sehingga saya ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah, bukan dari orang. Maka punten kalau Bapak misalkan mendidik anak gitu ya, misalkan berharap bahwa anak kita akan berbalas budi, ya. Jadi yang balasnya ke saya aja Pak, anak saya budi Pak. Jadi nggak ngebalas ke Bapak, gitu ya. Sakit hati nggak? Anak nggak tahu diri, saya sudah sekolahkan, saya sudah urus. Kenapa? Karena Bapak minta balasan dari anak, bukan dari Allah, pasti kecewa. Kalau kita minta balasan dari manusia. Tapi ketika kita kontraknya dengan Allah, kita akan merasa tenang. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah, la yukhlifullahu mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. La yudhi'u amal amilin. Allah tidak menyia-nyiakan amalnya seorang yang beramal. Artinya setiap amal kita mohonkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu, dan makna atau ibrah pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun gitu ya, apalagi banyak ya, amal yang kita lakukan ketika landasannya adalah ibtigha amardhatillah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan sangat bermanfaat bagi kita, akan sangat bernilai bagi kita, terutama di yaumil akhir nanti. Allah pasti akan memberikan balasan pahalanya kepada kita, bahkan berlipat-lipat ganda. Tetapi naudzubillah, ketika amal kita apalagi sedikit yang banyak sekalipun, ketika di sana terdapat riya, di sana terdapat tidak ikhlas di dalam beramal, maka naudzubillah menjadi sia-sialah setiap amal yang kita lakukan, karena Allah akan berlepas diri dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap amal yang kita lakukan dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.